Merdeka, merdeka. Biar syah, biar syah. Biar sah kalau ini adalah Ekaristi untuk Hari Raya ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu Bapak, kalau saya mau tanya artinya merdeka itu apa coba? Kalau dalam KBBI, ayo. Bebas dari itu bebas untuk. Pinter wis sinau. Bebas dari atau bebas untuk? Saya sebetulnya belum ngecek sebetulnya. Saya sebetulnya belum ngecek dan tapi terima kasih ya bebas dari bebas untuk. Tapi kita berusaha memaknai kemerdekaan. Merdeka itu apa ya? Suatu kebebasan. Makanya bebas dari, bebas untuk, kebebasan. Kata-kata kurang lebih seperti itu. Sebuah sukacita karena ya itu tadi. Aku bebas, merdeka. Bapak sekarang mari kita setelah memahami ya, oke, merdeka adalah suatu ungkapan sukacita atas kebebasan. Itu pengertian seruan atau merdeka. Sekarang kita coba memahami kemerdekaan ini, coba kita tarik dulu. Anda bayangkan kemerdekaan itu ibaratnya seperti apa? Saya membayangkan ya, seperti ini. Anda punya tanah, tetapi ada orang lain yang menempati tanah itu dan menyuruh-nyuruh Anda untuk bekerja. Itulah penindasan, itulah penjajahan. Jadi Anda punya tanah, ini tanah segini punya Anda, tiba-tiba ada orang asing dari luar, bukan yang punya tanah Anda, entah siapa itu orang asing itu, lalu datang ke tanah Anda, lalu kemudian menyuruh-nyuruh Anda dan justru dia yang menguasai tanah Anda. Padahal itu adalah tanah milik Anda sendiri, warisan dari orang tua lah atau apapun bentuk buktinya. Itu namanya penjajahan atau penindasan. Merdeka itu adalah situasi ketika Anda berkuasa penuh, berdaulat atas tanah Anda. Perjuangan kemerdekaan yaitu usaha untuk mengusir penjajah itu. Maka kita sudah mendengarkan bambu runcing lah dan lain sebagainya sebagai simbol perjuangan kemerdekaan. Yaitu adalah momen di mana kita berusaha mengusir orang asing yang berkuasa atas tanah kita. Merdeka itu artinya berkuasa penuh. Kalau tadi istilahnya merdeka itu bebas dari, bebas untuk ya, karena memang gambaran merdeka itu akibat penjajahan. Maka merdeka adalah bebas dari penjajah. Tapi lebih dari itu, merdeka itu sepertinya itu secara, kalau saya kelompokkan, pengertian merdeka sebagai bebas dari atau bebas untuk itu sebagai sebuah deskripsi tetapi yang bersifat menegasi, artinya menegasikan kehadiran penjajah. Maka bebas dari penjajah. Tetapi kalau kita mau melihat secara lebih lebih baik lagi, lebih positif lagi, merdeka itu artinya berdaulat penuh, berkuasa penuh tanpa ada intervensi. Berkuasa, berdaulat penuh. Maka ketika kita menyerukan kemerdekaan itu adalah gambaran bagaimana bangsa kita ini merdeka atau berdaulat penuh. Konsep kemerdekaan atau seperti yang saya analogikan tadi Bu Bapak, itu sebenarnya juga konsep, saya bilang tadi di awal, itu juga dekat dengan konsep teologi atau dalam kekristenan. Sama juga ketika manusia hidup dalam dosa, itu seperti kita punya hidup, tapi yang berkuasa adalah setan atau si jahat. Hidup kita tidak tenang, hidup di dalam dosa. Kata hidup tidak tenang dan kita tidak berkuasa atas hidup kita, karena hidup kita lalu dipenuhi oleh hawa nafsu. Itulah hidup yang tidak merdeka, hidup yang dikuasai oleh dosa. Ketika Kristus Bapa di kayu salib, itu juga sebuah bentuk pembebasan. Pembebasan untuk kita. Dari apa? Dari dosa-dosa kita. Maka ketika Kristus Bapa di kayu salib, kita sungguh dimerdekakan dari kutuk dosa, dari kekangan dosa, dari penjajahan setan atau si jahat atas hidup kita. Jadi peristiwa
kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitan itu adalah juga sebuah peristiwa kemerdekaan bagi kita. Merdeka dari penjajahan dosa. Nah itu gambaran kemerdekaan. Sebetulnya itu sangat erat juga dengan hidup kita. Dan kita ini orang yang sudah dibaptis, itu orang-orang yang sudah merdeka, yang tidak dikuasai oleh dosa. Kalau sudah dibaptis tapi masih berdosa bagaimana? Ya makanya terimalah sakramen tobat. Kemudian kamu sungguh. Karena yang namanya sejauh manusia masih memiliki daging, hidup dan memiliki daging. Maka seperti itu pula hawa nafsu masih melekat dalam hidup kita sejauh kita hidup. Maka selalu saja ada godaan untuk jatuh ke dalam dosa, dan sakramen tobat itu memerdekakan kita. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dengan penjelasan ini saya mau mengatakan betapa erat dan dekatnya pengertian atau konsep kemerdekaan itu dalam hidup kita, dalam kekristenan. Dan bagaimana saya sekarang mengajak kepada Anda sekalian untuk mari kita, apa sekarang yang mau kita lakukan dalam saat ini dalam konteks Indonesia yang sudah merdeka 80 tahun. Pertanyaannya adalah apakah bangsa kita sungguh sudah berdaulat atas segala hal yang kita miliki ini, sudah berdaulat penuh belum? Atau sebetulnya apakah kita jauh lebih dalam lagi, apakah kita sungguh bebas dari penjajahan? Soekarno pernah mengatakan bahwa zaman dulu kita melawan penjajah bangsa asing, tetapi kamu akan mengalami situasi yang jauh lebih berat karena kamu akan melawan saudara sebangsamu sendiri. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, yaitu mau mengatakan betapa sebetulnya meskipun kita sudah merdeka dari penjajahan, bukan berarti PR-nya sudah selesai. PR bangsa ini sendiri masih banyak. PR bangsa ini sendiri masih banyak, dan semakin 80 tahun kemerdekaan, apakah sudah mencapai bentuk bangsa masyarakat yang ideal? Tentu belum, masih banyak kurangnya. Ini itu masih banyak kurangnya, di sana sini masih banyak kurangnya, yang kalau kita mau catat itu masih banyak. Hari-hari ini kan kita juga bisa melihat bagaimana yang namanya, saya saat dalam pemilih kali ini mau menggarisbawahi betapa meskipun kita ini merdeka, kita bersyukur, bersuka cita, tetapi PR-nya masih banyak. Yakni apa? Membangun identitas atau jati diri bangsa, itu yang masih menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita sekarang dalam kemerdekaan itu membangun bangsa ini secara positif. Bagaimana kita mencita-citakan nanti anak-anak kita ini menjadi bangsa, membentuk menjadi bangsa dan membentuk masyarakat yang semakin baik, semakin berkeadaban. Satu yang saya mau garis bawahi dalam hal ini adalah mengenai yang menjadi penyakit bangsa ini yang nanti kita doakan secara khusus. Doakan secara khusus adalah mengenai korupsi. Korupsi ini kan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Semakin kesini semakin gila-gilaan, dan orang semakin, Anda melihat fenomena bahwa orang sudah sangat tidak tahu malu lagi ketika melakukan korupsi, kedapatan, masih membela diri dan lain sebagainya, bahkan meminta keringanan. Bahkan kemarin ketika bicara undang-undang pemiskinan koruptor atau perampasan aset yang sampai sekarang masih rencana saja, itu juga belum segera dieksekusi. Ada pemerintah yang mengatakan kalau misalnya perampasan aset koruptor apa ndak kasihan sama anak-anaknya. Kok seiso-iso kasihan sama anak-anaknya? Bahwa korupsi sendiri itu menjadi sesuatu yang merusak bangsa ini, lalu menjadi, ketika korupsi itu masuk ke dalam sistem itu malah lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Yaitu tadi, kemudian orang tidak tahu malu lagi korupsi karena merasa aku korupsi ketangkap, yang lain juga korupsi. Bahasanya lalu seperti itu karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau ada yang mengatakan ya budaya kita budaya korupsi, saya tidak setuju. Itu bukan budaya yang baik dan itu kejahatan manusia. Maka Ibu Bapak, saya garis bawah ini ya, korupsi itu disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Nanti Anda cari saja, karena sebelum home ini saya pun sudah riset kecil-kecilan.
Karena saya pernah mendengarkan pernyataan itu, korupsi sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Kenapa disebut kejahatan luar biasa? Bukan kejahatan biasa, korupsi itu kejahatan luar biasa. Karena menimbulkan dampak sistemik yang luar biasa kepada suatu bangsa atau masyarakat. Secara politik, ekonomi, budaya, itu sangat-sangat besar sekali dampaknya, dan dampak kerugiannya itu dirasakan oleh banyak orang. Dampak kerugiannya itu dirasakan oleh banyak orang. Itulah kenapa korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang mana oleh pemerintah Indonesia itu sudah dimasukkan dalam undang-undang, disebut sebagai kejahatan luar biasa. Dan itu undang-undangnya, tahu Ibu Bapak kapan itu ditentukan dalam undang-undang kita tahun 2001. Maka kemudian muncullah KPK, lalu perhatian terhadap para koruptor, serangan usaha untuk menangkap dan lain sebagainya. 2001 loh itu, berapa tahun yang lalu itu, sekarang 2025, sekarang 24 tahun yang lalu. Apakah lalu sekarang menjadi semakin baik Ibu Bapak? Ya tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Saya ada cerita menarik. Saya kemarin kan pulang dari Mojokerto, terus berhenti di rest area, lalu bertemulah dengan seorang bapak. Bapak itu pokoknya sebelumnya kerja di, saya tak sebutkan institusinya apa atau instansinya apa, pokoknya kerja di pemerintah, sudah pensiun. Lalu cerita, oh terakhir dinas di mana Pak? Oh saya aslinya orang Jombang, terakhir dinas di Madura. Oh terakhir saya dinas di Bojonegoro, baru kemudian setelah pensiun saya balik Jombang Mas. Oh iya. Ya dulu sebenarnya saya dari Madura tuh saya pengen mau dinasnya mau balik ke Jombang saja karena sudah mendekati pensiun. Oh begitu ya, iya. Tetapi ya itulah Mas, perlu ada uang, perlu uangnya kurang. Hah? Uangnya kurang? Belum maksudnya? Iya Mas, itu perlu uang itu untuk misalnya apa artinya mau sedang diatur dan lain sebagainya. Artinya apa ya? Berdasarkan besarnya uang kemudian bisa diatur. Saya mendengar itu, waduh. Saya kemudian merasakan ya ini fakta. Ini saya mendengar dari yang memang ada di situ, yang menjadi saksi nyata bagaimana instansi pemerintah loh. Saya tidak tahu, ini jangan-jangan rahasia umum, saya saja yang tidak tahu. Tapi itulah faktanya. Nah, itu saya semakin yakin betapa kemudian ketika korup itu bahasa Inggris yang artinya rusak. Korupsi itu artinya sesuatu yang merusak. Lalu berkaitan dengan lebih-lebih berkaitan dengan uang kalau bicara korupsi. Itulah yang menjadi PR kita Ibu Bapak, bangsa kita. Menjadi satu masalah yang besar bagi bangsa kita. Kita mau bahas lagi mengenai kebijakan pemerintah yang bisa jadi terindikasi korupsi? Tak perlu saya rasa, karena ada banyak. Dan kita semua sedih atas hal itu, sedih sekali atas hal itu. Maka Ibu Bapak saudara-saudaraku yang terkasih, saya sebenarnya setiap ulang tahun, terus terang jujur, setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu itu sebuah sukacita. Oke, sukacita sungguh karena kita sebagai bangsa yang luar biasa besar, yang bisa bersatu. Ibu Bapak, bangsa Indonesia itu bangsa yang besar dan luar biasa loh. Kenapa? Karena terdiri dari banyak suku bangsa, banyak pulau-pulau tapi bisa menjadi satu. Konsep seperti ini tidak akan dipahami oleh banyak negara lain yang umumnya hanya satu etnis, satu suku, wilayahnya terkumpul di satu tempat. Mereka melihat Indonesia dengan banyak suku, bahasa, budaya yang bermacam-macam. Mereka akan kaget dan heran, kok bisa menjadi satu bangsa. Itu kalau tidak kita sadari, kita ini memang sungguh suatu bangsa yang besar, dan bagaimana yang banyak ini bisa menjadi satu, itu memang sungguh luar biasa, Tetapi juga masih menjadi PR bagi kita. Bagaimana bangsa kita, bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintah kita menjalankan pemerintahannya juga bagaimana. Ini kan dalam bacaan
Pertama sudah dijelaskan nih, pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Kalau bijak dan arif, pertanyaannya apakah sudah atau belum? Sedang diusahakan Romo, betul, dan kita harus mendukung. Dan kalau memang ada yang keliru dan salah, ya kita juga harus berani menyampaikan itu. Bapak saudara-saudara yang terkasih, ya secara singkat saya mau mengatakan kepada kita bahwa ya mari kita bersama-sama mendoakan bangsa ini, karena tidak ada lagi yang bisa kita doakan, kita lakukan selain berdoa, dan setidaknya kita umat Katolik menyumbang peradaban yang baik untuk bangsa ini. Ada catat baik-baik. Kita selain berdoa, yang bisa kita lakukan adalah kita umat Katolik menyumbang peradaban yang baik. Peradaban cinta kasih, peradaban toleransi, peradaban apalagi? Peradaban. Kita punya tradisi sekolah dan rumah sakit yang luar biasa ya. Mengenai kesehatan, tradisi mengenai pendidikan atau intelektual. Itu tradisi-tradisi yang bisa kita sumbangkan sebagai umat Katolik. Banyak umat Katolik di dalam beberapa kesempatan ditunjuk menjadi bendahara karena dikenal sebagai orang yang jujur loh. Iya loh. Ternyata masyarakat mengenal kita seperti itu. Branding kita orang Katolik itu jujur. Itulah sumbangan peradaban kita. Maka kalau Anda sebagai seorang Katolik hidup sungguh dalam nilai-nilai iman yang sungguh-sungguh serius di tengah bangsa ini, ya Anda menyumbang peradaban untuk bangsa ini. Anda menjadi garam dan terang kalau dalam kitab suci dijelaskan. Dan itulah tugas kita pada hari raya kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-80, jadilah garam dan terang di masyarakat. Hanya dengan cara itu kita bisa membangun bangsa ini. Itulah sumbangan kita sebagai umat Katolik. Bu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, maka mari kita berdoa untuk bangsa ini. Mari kita berdoa untuk anak cucu kita. Anda doakan loh. Anda itu harusnya takut menghadapi masa depan. Ini anak cucuku bagaimana ya? Situasinya bagaimana? Aman enggak? Ekonominya stabil enggak? Apakah kemudian masyarakatnya rukun enggak? Atau jangan-jangan terpecah-pecah? Kita harus mengkhawatirkan itu dan membawa itu dalam doa. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, maka mari saya mengajak dalam Ekaristi Suci pada hari ini. Mari kita berdoa bersama untuk bangsa kita, untuk pemerintah kita. Semoga juga semakin ditunjukkan banyak orang baik untuk duduk di kursi pemerintahan. Semoga semakin banyak. Apakah sudah banyak Romo? Ya kayaknya masih belum juga itu. Tetapi ya enggak apa-apa, mari kita doakan. Dan harapannya ya semoga umat Katolik juga bisa terlibat duduk di dalam kursi pemerintahan itu. Bisa juga ikut serta mengambil keputusan, kebijakan. Gereja juga mendorong umatnya juga bahkan terlibat secara aktif dalam tata pemerintahan negara bangsa ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.